Kita memang seperti yang dikatakan Ustaz Tanismata tadi bahwa banyak kejutan-kejutan pada saat ini, ya. Bahwa eh, varian Delta itu suara saya terdengar jelas nggak ya? Terdengar, Dok. Itu 2 kali lebih menular dibandingkan varian Alpha yang dulu, ya. Risiko rawatnya juga 2,61 kali, ya, 2,6 kali lebih berisiko untuk dirawat. Selain itu, yang dirawat pun berisiko lebih tinggi untuk menggunakan ventilator. Ya, kemampuan netralisir antibodinya juga lebih kuat. Mungkin Dokter Rina tadi lebih pakar ya dalam menjelaskan tentang virus karena ahli dalam virusnya. Saya hanya melihat dari sisi epidemiologi karena keilmuan saya sebetulnya epidemiologi itu lebih melihat di populasi, di masyarakat, ya, seperti apa proses penularan ini. Karena konsep dari kami di epidemiologi, satu, lihat bagaimana rantai penularan, di mana sumber penularan. Kita harus putus rantai penularan dan hentikan sumber penularan. Jadi kalau sebetulnya menurut saya bahwa proses penyakit menular ini kan bukan hal yang baru untuk dunia sebetulnya. Kita sudah mengalami berkali-kali dan proses pembelajaran yang sama sudah terjadi dari tahun 1854, tahun sudah lama sekali. John Snow itu sudah melakukan pengendalian terhadap penyakit yang dia sendiri nggak tahu itu penyakit apa sebetulnya. Dia hanya melakukan, jadi sebagai seorang dokter juga dan epidemiolog, dia hanya melakukan cara-cara epidemiologi untuk mengendalikan penyakitnya. Jadi sebetulnya kalau kita lihat bahwa kalau persoalan ini diberikan kepada ilmuwan, ya, porsinya diberikan besar kepada ilmuwan, saya kira ini cepat teratasi. Ini kan persoalannya memang banyak hal-hal yang kita tidak lakukan secara komitmen, tidak kita lakukan secara baik. Dalam epidemiologi kita hanya membagi ada host, ya, ada virusnya, agentnya, dan ada environment yang harus kita lakukan pengendalian. Hostnya sendiri sudah berkali-kali tadi dikatakan harus melakukan menggunakan masker, cuci tangan, dan seterusnya. Dan pada agent virusnya ini kita kan nggak bisa melakukan apa-apa karena dia mutasi sendiri dan seterusnya. Kita tidak, yang bisa kita lakukan hanyalah pada orangnya dan pada lingkungan yang membuat kebijakan, yang tidak hanya itu masyarakatnya, itu semua harus melakukan komitmen bersama untuk menghentikan pandemi ini. Bila tidak dilakukan secara komitmen bersama untuk melakukan komitmen untuk mengendalikan penyakit ini, sulit gitu, ya. Kami dari epidemiolog kemudian sudah melakukan penelitian, melakukan survei sana sini, kemudian datanya tidak optimal digunakan, ya percuma gitu. Jadi saya pikir juga ini sudah waktunya, sudah masanya para ilmuwan mendapatkan tempat di negara ini untuk menyelesaikan persoalan-persoalan masyarakat. Karena sudah lama sekali, 1800 kita sudah mengenali tentang wabah kolera, ya. Bahwa jauh sebelum itu mungkin dalam sejarah-sejarah Islam juga kita mengenal ada wabah taun dan sebagainya. Tapi secara kedokteran dan epidemiologi kami memulainya dari John Snow, kemudian ada penyakit-penyakit flu Hong Kong dan sebagainya. Dan itu sudah berkali-kali. Tapi kenapa kita mesti kemudian juga belajarlah dari India? Baru saja India melakukan hal tersebut dan kemudian berhasil mengendalikan. Tapi kita Indonesia berbeda, di mana kemudian kita punya kebijakan yang berbeda untuk hal ini, sehingga hal-hal ini porsi, ya saya juga mengangkat bahwa porsi penempatan ilmu itu di atas, ya, bisa memimpin, meliding para pengambil kebijakan, sehingga kebijakan-kebijakan yang diambil itu sesuai dengan kondisi di masyarakat dan cepat terjadi, ya. Dan tidak berapa lama pada waktu 1854 itu cepat bisa melakukan pengendalian. Walaupun pada saat itu mungkin komunikasi, transportasi belum seperti saat ini, ya. Jadi si dokter juga melakukan dari rumah ke rumah untuk melihat seperti apa, ya, yang terkena, dan kemudian terus melakukan penelitian di populasi, dari mana sumber airnya,
yang begitu dikenali ya setelah dilakukan distribusi tentang orangnya seperti ini, pekerjaannya seperti ini, yang terkena itu, sehingga kita bisa membentengi orang-orang tersebut supaya tidak tertular. Jadi jangan biarkan orang-orang yang sehat ini bergeser ke menjadi orang-orang yang sakit. Sebetulnya ini adalah paradigma sehat yang sudah dikemukakan oleh Farid Muluk pada waktu beliau menjadi Menkes ya. Tapi kemudian berganti era ya, kemudian itu terlupakan lagi bahwa kalau kita bisa membentengi orang-orang yang sehat ini, tentu saya pikir juga fasilitas kesehatan tidak kebablasan seperti ini ya. Sulit sekali. Hari ini mungkin kejutan yang luar biasa. 2 orang ibu bapak kemudian meninggal ya. Banyak sekali kejutan-kejutan itu yang kita terima saat ini. Yang saya rasa hanya satu mungkin yang bisa kita kerjakan saat ini, komitmen secara bersama dari berbagai pihak untuk menempatkan keilmuan ini ya, para ilmuwan ini untuk menghasilkan cara-cara untuk mengendalikan. Kalau tadi hanya dengan pada waktu kolera, pada waktu John Snow melakukan itu segera saja kemudian diperbaiki, diselesaikan, pompanya ditutup. Ya, tapi nggak banyak kepentingan di situ dengan pompa itu. Tapi kalau sekarang kita semua bandara-bandara kita amankan, kami punya mahasiswa-mahasiswa KKP di setiap pelabuhan-pelabuhan itu ada, dan sebenarnya mereka sudah siap untuk melakukan kerja-kerja ini. Dan tapi saya juga tidak mengapresiasi pemerintah ya saat ini karena Dr. Nadia dan jajarannya sudah melakukan banyak vaksinasi, sudah hampir 30 juta pada hari ini. Tapi nggak cukup ternyata ya. Karena ini harus semua stakeholder harus melakukan komitmen secara bersama. Begitu mungkin dokter yang ingin saya sampaikan, bahwa esensi saya bahwa kita bisa mengendalikan ini. Ya. Jadi bukan sesuatu yang sulit sebetulnya secara teknis dalam keilmuan epidemiologi, tapi memang sulit pada pelaksanaannya. Dari dulu sebelum pandemi pun ya, memang wabah yang terjadi itu kita sangat sulit untuk menyatakan itu wabah saja sulit ya. Ini KLB loh ini. Di sini KLB, tapi kemudian pejabat setempat tidak mau menyatakan KLB karena dananya akan terserap ke sana. Jadi seperti itu, barangkali Delta yang mengganas ini, karena kita lihat varian ada 10 ya sekarang, 10 varian. Nanti mungkin akan ada varian-varian karena mereka akan terus bertahan hidup seperti tadi yang dikatakan bahwa dia akan bertahan hidup. Kita manusia seperti apa membentengi orang-orang sehat ini supaya tidak jatuh kepada sakit. Seperti itu kali barangkali ingin saya sampaikan.